Hai semua, nama saya Mandala dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Mulai dari penampakan di rumah sakit jiwa sampai ke penampakan yang membuat Twitter heboh, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan episode ketiga. Saya senang banget dengan foto penampakan, terutama yang diambil sendiri menggunakan handphone. Kalau orang-orang mengkoleksi game, ngoleksi Gundam, ngoleksi mobil, ngoleksi jam tangan mewah, Mandala mengoleksi foto penampakan. Maka dari itu saya senang banget jalan-jalan ke tempat serem, foto-foto, karena siapa tahu saya dapat penampakan. Kali ini saya menemukan beberapa foto yang memiliki background cerita yang membuat bulu kuduk kalian tuh merinding. Apalagi nomor 1. Itu benar-benar apa ya, ceritanya kena banget. Penampakannya juga jelas banget. Jadi ya benar-benar gile banget lah nomor 1. Kalau kalian sudah siap, langsung aja cek cuplikannya berikut ini. Kelima, penampakan hantu rumah sakit jiwa New Sam Park. Kali ini ada rumah sakit jiwa yang terletak di Liverpool, Inggris yang bernama New Sam Park. Secara singkatnya, pada tahun 1800, bangunan besar ini itu dijadikan sebagai panti asuhan. Pada tahun 1950-an, bangunan ini berubah fungsi menjadi tempat penampungan orang-orang yang memiliki gangguan mental, gangguan kesehatan yang benar-benar parah. Pada saat itu, ilmu mengenai kejiwaan itu sedang minim. Alhasil, orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan itu tidak terawat dan akhirnya meninggal. Pada tahun 1997, New Sam Park ini akhirnya bangkrut, tutup, dan terbuang. Beberapa tahun setelah itu, warga sekitar mulai merasakan fenomena-fenomena aneh yang terjadi di New Sam Park ini. Warga lokal juga mengambil semacam keuntungan menjadikan New Sam Park ini sebagai tempat wisata horor. Salah satu tour guide dari wisata horor di New Sam Park ini, mereka sering mengajak turis-turis, entah itu turis lokal atau internasional yang mau berkunjung ke New Sam Park. Lalu foto-foto di sana, foto-foto bareng, dan akhirnya foto-foto itu diupload di fanpage bisnisnya dan di-tag ke orang-orang yang ikut di tour tersebut. Hal ini sudah menjadi rutinitas dan menjadi bisnis yang cukup berkembang sampai suatu hari ketika si tour guide ini mau mengupload foto dan dia mau nge-tag orang-orang yang ikutan tour guide di sesi tadi, dia ngelihat suatu foto yang benar-benar aneh. Lebih tepatnya satu peserta yang ngeri banget. Kamu perhatikan deh foto ini, ada yang aneh nggak? Kamu bisa lihat di sini bahwa makhluk ini tuh memiliki wajah yang beda sendiri. Orang-orang yang lain itu wajahnya kelihatan bercahaya, sedangkan orang ini tuh gelap, transparan gimana gitu. Si tour guide ini ketika dia melihat foto penampakannya ini, dia juga nanya ke peserta-peserta tour guide sebelumnya, apakah kamu kenal dengan orang yang ini? Ternyata nggak ada yang kenal dan nggak ada orang di sana sebenarnya. Keempat, penampakan hantu TKP pembunuhan. Jadi ada seorang YouTuber gitu yang bernama Hugo Blog yang sengaja mendatangi rumah kosong yang ada di pinggir jalan. Rumahnya ini tua tapi terbuang gitu. Pada saat mereka masuk ke dalam, saya nggak tahu apa yang mereka omongin karena mereka bukan berbicara menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka ada di US. Kayaknya sih bahasa Spanyol, bahasa natif gitu ya. Cuman saya merasa bahwa mereka tuh kayak agak-agak sedikit takut, terancam gimana gitu dari ekspresi dan nadanya. Pas di dalam rumah mereka ngevlog menggunakan handphonenya, ya kayak nyorot-nyorot ke tempat-tempat yang udah bisa dibilang kayak udah berantakan banget rumahnya, udah gelap, berjamur, bocor dan lain-lain. Mereka pada saat ngevlog itu biasa aja, mereka nggak ngelihat kanan apapun. Ketika sesi uji nyali atau sesi eksplorasi mereka selesai, mereka melihat lagi foto-foto yang sudah mereka ambil dan ternyata ada satu foto di mana mereka kayaknya menangkap siluet seorang wanita. Bukan seorang wanita, anak kecil. Oke, ini bakalan menjadi lebih creepy lagi nih. Jadi, si siapa ini? Hugo Blog ini, ketika mereka menge-search alamat rumah tempat mereka eksplorasi, ternyata di tahun 2008 terdapat sebuah tragedi pembunuhan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Pada tanggal 18 Maret 2008, seorang polisi mendapatkan laporan bahwa di rumah tersebut terdapat seorang pria yang kepalanya dan mukanya itu hancur akibat benda tumpul yang besar. Bisa dibilang kayak bongkahan kayu. Jadi kepalanya dihancurin gitulah pakai bongkahan kayu dan mayatnya tergeletak di depan pintu rumah.
Tidak ada saksi mata, tidak ada senjata yang ditemukan, dan sampai sekarang pun kasusnya masih belum terungkap. Dan saya juga nggak tahu nih kenapa ada hantu wanita di situ, tapi yang meninggal adalah pria. Bisa jadi hantunya ngebunuh pria atau emang ada hal besar yang terjadi di sana. Ketiga, hantu di lemari. Pada tanggal 7 Desember 2007, sebuah akun YouTube bernama Seremi127 mengupload sebuah video yang isinya itu pintu lemarinya terbuka sendiri. Di sini kelihatan pada malam hari pintunya itu mendadak kebuka sendiri tanpa ada apapun. Mungkin bisa jadi video ini tuh video video palsu, bisa direkayasa ulang, karena ya untuk ngebuka pintu lemari kamu tinggal kaitkan benang nilon gitu, kamu tarik dan akhirnya tuh muncullah sebuah efek pintu yang kebuka sendiri. Keraguan ini juga dipikirkan oleh seorang user di forum Meta Cafe yang berpikiran, ya ini mah gampang dibuat ulang, ini mah cuma rekayasa bla bla bla. Sampai akhirnya orang ini yang kita sebut aja John itu diundang sama Seremi127 untuk melihat sendiri fenomena keanehan ini di depan matanya persis. Jadi John tengah malam ini disuruh duduk ngeliatin pintu lemarinya, dan ya udah nunggu aja hal aneh yang terjadi. Setelah sekitar 30 menit baru deh John melihat hal yang lebih aneh dari pintu lemari yang kebuka sendiri. Oh my god. Oh my god, dude. The hell is that? Oh shit. Oh my god. Oh my god. Go, go, go. Whoa. Go in. Go, go. Dude. Look out, look out, look out. Oh my god. What the? Ini pertanda bahwa kamu sebaiknya mengunci pintu lemari kamu, karena kita nggak pengen kan ada yang keluar dari lemari kamu. Kedua, hantu di kursi belakang. Pada tanggal 7 Maret 2012, akun YouTube bernama Mark Byers mengupload sebuah video yang berisi seorang ibu dan anaknya lagi nyetir mobil dan nyanyi-nyanyi gitu. Pas di sini kelihatan bahwa kursi belakangnya itu kosong. Terus tahu-tahu si anak perempuannya itu sadar, kok kayak ngebentuk sesuatu ya bayangannya. Dan akhirnya makin jelas dan itu kayak ada anak kecil yang mangap-mangap gitu, yang saya nggak tahu lagi ngapain juga. Pertama, Dear David. Nah ini dia foto penampakan yang membuat Twitter gempar. Ini agak sedikit panjang ceritanya, cuman ini benar-benar creepy dan foto penampakannya itu bakalan jelas banget. Cerita aslinya tuh panjang banget, dan cerita aslinya kamu bisa baca langsung di deskripsi, ada kok linknya. Dan ini saya jelasin di versi saya yang singkat, padat, dan jelas. Pada tanggal 7 Agustus, seorang netizen bernama Adam Elias menuliskan di Twitternya bahwa dia sedang dihantui oleh seorang anak kecil di apartemen tempat dia tinggal. Hantu anak kecil ini tuh tadinya hanya menghantui mimpi-mimpinya Adam Ellis aja. Cuman makin kesini kayaknya hantu ini tuh bisa masuk ke dunia nyata, ke dunia kita, dan makin jelas. Suatu hari pas Adam Ellis lagi tidur, pas mau bangun, tahu-tahu dia merasa nggak bisa gerakin tubuhnya. Bisa dibilang ya kayak sleep paralysis, atau bahasa Indonesianya, bahasa kampungnya itu ketindihan. Pas dia ketindihan, dia melihat kursi goyang berwarna hijau yang kecil itu bergerak sendiri, dan kursinya itu terdapat seorang anak kecil yang kepalanya penyok. Penampakan anak kecil ini diilustrasikan sama Adam Ellis seperti ini, dan anak kecil ini tuh perlahan-lahan berjalan menuju tempat tidurnya Adam Ellis. Dan pas udah mau deket, Adam Ellis langsung
bangun dalam keadaan kaget dan semuanya normal. Beberapa hari kemudian, pas Adam lagi berkunjung ke perpustakaan, seorang wanita menghampiri dia dan berkata bahwa si Adam ini sedang dikunjungi oleh David. Dan wanita ini bilang, kamu boleh menanyakan pertanyaan ke David sebanyak 2 kali. Tapi nanti yang ketiga, David bakalan membunuh kamu. Adam bingung dan akhirnya pulang. Lalu beberapa minggu setelah itu, setelah kejadian bertemu sama cewek gak jelas itu, hidupnya normal aja. Sampai suatu hari, Adam akhirnya kembali lagi ketindihan, sleep paralysis, dan disitu dia ketemu lagi dengan David. Di sini Adam bertanya kepada David, "Dear David, kenapa kamu bisa meninggal?" David pun menjawab, "Kecelakaan di suatu toko." Adam bingung dan semakin kepo. Lalu Adam bertanya lagi kepada David, "Apa yang terjadi di toko tersebut?" David pun menjawab, "Kepalanya terbentur lemari." Adam yang mendengar jawaban itu makin bingung dan makin kepo. Akhirnya dia menanyakan pertanyaan ketiga, "Siapa yang mendorong lemarinya?" David diam aja, dia gak menjawab, tapi dia hanya melihat Adam yang sleep paralysis. Dan disitu Adam langsung kayak sadar bahwa dia telah menanyakan pertanyaan ketiga dan kayaknya gue bakalan mati deh di sini. Pas dia lagi pas dia lagi keringet dingin, pas dia lagi sadar bahwa dia nggak boleh bertanya 3 kali, dia langsung kaget, langsung terbangun dan normal. Nggak ada David di sampingnya, udah siang dan keringetan, ya normal aja. Kali ini Adam kembali lagi sleep paralysis atau ketindihan dan nggak bisa gerak badannya. Dan sekarang dia melihat dengan jelas David duduk di ujung sofa yang ada di kamarnya. David duduk dengan mata yang kosong dan ekspresi yang mengerikan. Dan Adam tuh mulai ketakutan dan berpikiran, anjir lah, nih kayaknya malam ini saya bakalan mati nih di sini nih. Walaupun Adam ketindihan, sleep paralysis dan gak bisa gerak, dia sekuat tenaga tetap mengambil HP-nya yang ada di sampingnya untuk mengumpulkan barang bukti. Dia mungkin berpikir, kalau sekiranya saya mati sekarang, setidaknya saya bisa menyimpan buktinya di handphone saya. Adam pun memfoto ke arah David secara random di tempat yang gelap gitu, dan David pun mulai bergerak mendekat ke arah Adam. Yang tadinya ada di ujung, sekarang mulai mendekat, terus ke samping tempat tidurnya. Dan David sendiri ini bergerak sambil kayak berbisik sesuatu, tapi nggak jelas dan juga suaranya kecil. Adam makin takut dan makin panik, dan dia tetap berusaha terus untuk memfoto semua kejadiannya ini. Dan tahu-tahu si David mulai naik ke atas ranjangnya dan nyampe di sampingnya. Dan pas dia sekiranya udah mulai deket banget jaraknya, Adam kebangun. Dia langsung terbangun dan kaget dan kayak keringetan gitu, dan dia lihat gitu nggak ada apa-apa. Dia langsung siap-siap kerja dan like fuck this shit, I'm out here. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Adam kembali normal sampai suatu ketika pas Adam melihat kembali galerinya, Adam berhasil menangkap penampakan David secara jelas. Inilah fotonya. Kalau kamu nggak kelihatan, coba deh naikin brightness yang ada di handphone kamu atau di layar PC kamu, dan disitu kamu melihat bahwa ada foto anak kecil yang kepalanya penyok. Anak kecil yang kepalanya penyok ini persis sama dengan gambaran Adam ketika bertemu dengan David di waktu pertama kali itu. Di ilustrasinya dengan foto aslinya ternyata mirip. Di satu sisi ini membuat saya merinding, tapi di satu sisi saya respect banget dengan Adam yang berhasil menangkap penampakan sejelas ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menemani malam Jumat kalian. Saran juga nih buat kalian, jangan tidur dalam gelap. Kalau sekiranya kalian tidur dalam gelap, sesekali coba deh kamu cek sekitar kamu. Terus cek kamar kamu menggunakan cahaya handphone, karena bisa jadi ada penampakan dan bisa jadi saya tampilin di video malam Jumat episode selanjutnya. Kasih saya jempol ke atas jika kalian menyukai video ini, dan kasih jempol ke bawah kalau kalian menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, subscribe, dan share di media sosial kalian. Terakhir, nama saya Mandala, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.